Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Farida Iyahra dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan presentasi aktivitas saya mengenai sistematik literatur review kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model pembelajaran kreatif problem solving berbentukan game edukasi. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini pendahuluannya berisi mengenai masalah penelitian. Yang pertama ada rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa Indonesia. Berdasarkan data PISA pada keikutsertaan Indonesia tahun 2022, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-68 dengan skor 366 yang jauh di bawah rata-rata internasional, yaitu 472. Di ajang lain seperti keikutsertaan Indonesia pada TIMSS pada tahun 2015, Indonesia juga berada di peringkat ke-44 dengan skor 397. Rendahnya skor ini mencerminkan bahwa siswa Indonesia masih kurang optimal dalam kemampuan berpikir kreatif, terutama pada pembelajaran matematika. Mengingat soal-soal PISA dan TIMSS banyak menuntut kemampuan berpikir kreatif. Ini menjadi indikasi bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan saat ini belum efektif dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya kemampuan berpikir kreatif di era asosiatif 5.0 dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks dan dinamis. Pada abad ke-21 dan era revolusi industri 4.0 telah mendorong dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sebagai salah satu kompetensi esensial. Kemampuan ini bukan hanya membantu siswa dalam penyelesaian masalah matematika, tetapi juga dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks dan dinamis di era asosiatif 5.0. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif dalam mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada research gap atau gap penelitian. Yang pertama, kurangnya pengkajian kombinasi model pembelajaran kreatif problem solving dengan game edukasi. Model pembelajaran kreatif problem solving telah diketahui mampu mendorong siswa untuk berpikir kreatif dengan cara yang dinamis dan memusatkan pada keterampilan pemecahan masalah. Namun, belum banyak penelitian yang mengkombinasikan model kreatif problem solving dengan media game edukasi dalam pembelajaran matematika. Media ini berpotensi besar dalam menarik minat siswa dan membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Studi yang mengeksplorasi sinergi antara model pembelajaran kreatif problem solving dan game edukasi dapat mengisi kesenjangan dalam literatur terkait metode pembelajaran inovatif yang memadai untuk mendukung kemampuan berpikir kreatif matematis. Selanjutnya yaitu minimnya tinjauan sistematis dan kritis tentang tren penelitian ini. Meskipun ada berbagai studi mengenai model pembelajaran inovatif, tinjauan sistematis yang berfokus pada implementasi model pembelajaran kreatif problem solving berbentukan game edukasi dalam konteks matematika masih jarang ditemukan. Penelitian ini mencoba menjawab gap tersebut dengan melakukan tinjauan sistematis dan kritis terhadap penelitian terkait yang telah dilakukan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang penelitian di bidang ini, sehingga dapat menjadi panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Yang pertama, meningkatkan daya saing siswa Indonesia di kancah internasional. Peringkat Indonesia yang rendah dalam keikutsertaannya pada PISA dan TIMSS mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa perlu dioptimalkan. Jika tidak ditangani, rendahnya kemampuan ini bisa berdampak pada kesiapan generasi muda dalam menghadapi persaingan global. Mengingat tantangan yang ada di abad ke-21, penelitian ini sangat mendesak untuk membantu meningkatkan daya saing siswa Indonesia melalui metode pembelajaran yang relevan dan juga efektif. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan inovasi dalam pembelajaran matematika. Di era yang dipenuhi teknologi, inovasi dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk membuat materi yang dianggap sulit menjadi lebih menarik dan relevan. Menggunakan game edukasi sebagai media dan model pembelajaran kreatif problem solving berpotensi membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan relevan bagi siswa, terutama dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengatasi tantangan pembelajaran abad 21 dengan model yang tepat. Abad ke-21 menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Model pembelajaran kreatif problem solving yang dilengkapi game edukasi dianggap mampu menjawab tuntutan ini.
dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek sosial siswa. Inovasi ini diharapkan dapat membantu siswa berpikir lebih terbuka, fleksibel, dan mampu menemukan solusi yang unik dalam menyelesaikan masalah matematis. Selanjutnya ada novelty atau kebaruan. Yang pertama yaitu kombinasi unik antara model pembelajaran kreatif problem solving dengan game edukasi. Inovasi utama penelitian ini adalah memadukan model kreatif problem solving dengan game edukasi sebagai metode pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Pendekatan ini belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya, khususnya yang membahas efektivitasnya dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, yang kedua yaitu tinjauan literatur sistematis dan kritis untuk memetakan tren penelitian. Penelitian ini bukan hanya melakukan eksperimen atau studi literatur terhadap penerapan model kreatif problem solving berbantuan game edukasi, tetapi juga memberikan kontribusi berupa tinjauan literatur sistematis terhadap penelitian-penelitian terkait dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Tinjauan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun peta pengetahuan mengenai tren, tantangan, dan peluang dalam bidang ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi. Tujuan yang kedua mendeskripsikan tren penelitian terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review atau disingkat SLR. Metode SLR merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh temuan penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang dikaji untuk menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan, atau memiliki fungsi untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai efektivitas model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Dalam penelitian ini, artikel yang dikumpulkan yaitu artikel dengan tahun publikasi antara 2020 hingga tahun 2024. Peneliti mengumpulkan artikel dengan memanfaatkan aplikasi Publish or Perish dengan kata kunci kemampuan berpikir kreatif matematis, model pembelajaran kreatif problem solving, dan game edukasi. Proses metode SLR ini mencakup beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyusunan research question atau disingkat RQ. Menyusun pertanyaan penelitian yang mengarahkan fokus kajian, yakni meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model kreatif problem solving berbantuan game edukasi serta tren penelitian terkait. RQ pada penelitian ini yang pertama, RQ1 yaitu bagaimana deskripsi peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi. RQ2, bagaimana deskripsi tren penelitian terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu proses pencarian. Artikel dicari dengan menggunakan Google Scholar dan melalui aplikasi Publish or Perish dengan kata kunci tertentu. Membatasi rentang publikasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk memastikan relevansi topik. Proses yang ketiga yaitu inclusion criteria atau kriteria inklusi. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria tertentu termasuk kesesuaian topik dan publikasi dalam rentang waktu yang ditentukan. Kriteria inklusinya ada 3, yaitu yang pertama artikel nasional dan internasional yang relevan dengan kata kunci. Yang kedua, publikasi artikel terbit dengan rentang tahun 2020 hingga tahun 2024. Lalu yang ketiga, artikel diperoleh dari Google Scholar. Lalu proses yang keempat yaitu quality assessment atau disingkat QA. Proses ini dilakukan penilaian kualitas untuk menyeleksi artikel yang paling relevan dengan menjawab 2 pertanyaan kunci seputar cakupan topik penelitian dan rentang publikasi. Yang pertama, apakah artikel menjabarkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi? Lalu QA yang kedua yaitu apakah artikel dipublikasi pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2024. Selanjutnya, proses yang kelima yaitu pengumpulan data dan analisis. Artikel yang lolos QA dikumpulkan dan dianalisis untuk menyimpulkan hasil yang menjawab RQ. Proses yang keenam yaitu deviation from protocol. Penyesuaian
dilakukan pada tahap akhir untuk mengoptimalkan kata kunci sesuai database agar hasil pencarian lebih akurat. Lalu masuk pada pembahasan hasil pencarian menggunakan database Google Scholar melalui aplikasi Publish Aperis dengan kata kunci kemampuan berpikir kreatif matematis, kreatif problem solving, dan game edukasi menghasilkan 500 artikel. Kemudian dari 500 artikel tersebut dipilih dengan memperhatikan kriteria inklusi, sehingga diperoleh 10 artikel yang dikumpulkan, disajikan, dan diklasifikasikan menjadi data hasil literatur pada slide setelah ini. Lalu dijawablah RQ1, yaitu bagaimana deskripsi peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan modul pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi. Hasil studi literatur mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model kreatif problem solving berbantuan game edukasi pada artikel yang terpublikasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 diperoleh bahwa model pembelajaran kreatif problem solving dan game edukasi dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, sehingga model dan media ini baik untuk diimplementasikan pada siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Model pembelajaran yang baik jika dipadukan dengan media pembelajaran yang tepat akan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar dan diberikan kebebasan dalam memunculkan ide yang kreatif sehingga akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif matematis. Selanjutnya, yang RQ kedua yaitu bagaimana deskripsi tren penelitian terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan gambar yang pertama yaitu grafik tren penelitian berdasarkan tahun publikasi, diperoleh bahwa tahun publikasi artikel yang sudah dipilih berdasarkan kriteria inklusi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi paling banyak dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 5 artikel. Dari tahun 2020 yang semula 3 artikel turun menjadi 1 artikel pada tahun 2021 dan ke tahun 2022 masih sama yaitu 1 artikel, namun dari tahun 2022 hingga ke tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu sebanyak 5 artikel. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu berdasarkan artikel. Diperoleh bahwa jenis metode penelitian yang diterapkan pada artikel yang sudah dipilih berdasarkan kriteria inklusi, di antaranya metode pengembangan R&D, eksperimen, dan kuasi eksperimen berdasarkan gambar 2 dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis pada modul pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi didominasi dengan penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen sebesar 50%. Metode penelitian selanjutnya yang banyak digunakan yaitu eksperimen sebanyak 30%. Kemudian metode penelitian pengembangan atau R&D sebesar 20%. Berdasarkan hasil review 10 artikel nasional dan internasional yang telah memenuhi kriteria inklusi, diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, implementasi model pembelajaran kreatif problem solving berbantuan game edukasi dinilai dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Lalu yang kedua, ditemukan paling banyak artikel menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan tahun publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2023. Ditemukan 1 artikel yang menjelaskan bahwa model kreatif problem solving memberikan pengaruh sedang terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis, sehingga perlu adanya inovasi baru guna meningkatkan kemampuan tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dalam artikel ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metode penelitian dan hanya membahas mengenai penggunaan game edukasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengupas lebih luas dalam memaksimalkan hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif matematis dengan memperhatikan indikator dan penggunaan game edukasi yang lebih jelas. Sekian presentasi artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.